الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat hafizani wa iyyakumullah. Dalam kesempatan ini khatib mengajak kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita hidup di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan kita semua dibebaskan daripada api neraka. Oleh karena itu, sebagai implementasi dari ketakwaan itu, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak melaksanakan ibadah-ibadah fardu, terutama ibadah salat 5 waktu berjamaah. Kemudian kita melaksanakan qiyamul lail dengan salatul tarawih, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersilaturahmi, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana puasa sebagai media kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub dalam arti pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa disyariatkan di dalam Islam, di dalam agama kita, agama Islam. Adanya puasa Ramadan salah satu tujuannya adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum engkau, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat hafizani wa iyyakumullah. Namun puasa Ramadan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada puasa di zaman para nabi, para anbiya terdahulu, di zaman Nabi Adam ada puasa, di zaman Nabi Ibrahim ada puasa, kepada umat Nabi Nuh juga ada puasa, kepada umat Nabi Musa juga ada puasa, tetapi tidak seperti puasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa di bulan suci Ramadan ini adalah keistimewaan khususiyat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Nabi Muhammad ini menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan kita pemahaman tentang rahasia daripada puasa. Bagaimana kita mendapatkan rahasia daripada ibadah puasa? Oleh karenanya puasa menurut beliau tidak hanya kita menahan diri daripada dosa, maksiat, namun juga bagaimana kita mempuasakan hati kita, mempuasakan seluruh anggota badan kita, terutama mempuasakan perut kita daripada makan dan minum. Oleh karenanya beliau menjadikan atau membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya shaumul awam, puasanya orang awam, yaitu al-imsak 'anil ta'ami wasyarab wasyahawat tulan nahar fi syahri Ramadan, yaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada syahwat, terutama kepada pasangan hidup kita, kepada istri, suami dan sebagainya. Itu dinamakan dengan puasanya orang awam. Hanya sekadar kita menahan diri daripada makan dan minum dan syahwat. Yang kedua ada namanya shaumul khawas, puasanya orang yang istimewa, yaitu shaumu al-jawarihi 'anil dzunubi wal atham, yaitu menahan semua anggota badan kita ini daripada perbuatan-perbuatan dosa. Jika mata kita melihat hal-hal yang tidak dihalalkan, maka jatuhlah dia kepada pandangan yang haram. Jika lisan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, maka jatuhlah dia kepada ucapan yang haram. Jika telinga kita mendengar ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, maka jatuhlah dia kepada dosa dari pendengaran itu sendiri. Oleh karenanya seluruh anggota badan kita ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita agar menjadi orang yang amanah, terutama amanah pada diri kita, amanah pada telinga kita, ada amanah pada lisan kita, amanah pada ucapan kita, amanah pada pandangan kita, kemudian amanah pada tangan kita, kaki kita, semua anggota badan kita berpuasa. Tujuannya adalah agar bersih daripada noda dan dosa. Kemudian yang terakhir ada namanya shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya para auliya Allah, orang-orang yang setingkat para auliya Allah, para anbiya, para ulama. Apa itu shaumul khawasil khawas? Yaitu puasa hati, shaumul qalbi an dzikri amma siwallah, yaitu mempuasakan hati daripada mengingat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kualitas puasa. Ada kualitas orang puasanya orang awam, ada kualitas puasanya orang khawas, ada kualitas puasanya orang yang istimewa. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa menghadirkan puasa yang dengan kualitas yang sebaik-baiknya. La'allakum tattaqun, itu merupakan tujuan daripada puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat hafizani wa iyyakumullah. Puasa juga menghadirkan atau menciptakan nilai-nilai kesabaran. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman. Kemudian as